Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi berjumpa lagi dapat bersilaturahmi kembali di pelajaran Islamic Studies. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran yang kelima, ya, yaitu taat dan patuh kepada orang tua. Mari simak video ini sampai selesai agar dapat memahaminya dengan baik. Sebagai muslim, sebagai orang Islam, sebagai generasi penerus Islam, sudah barang tentu kita itu harus patuh, harus taat kepada kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat pada kedua orang tuanya. Kenapa kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua kita? Ibu kita itu sudah bersusah payah mengandung kita selama lebih dari 9 bulan. Perutnya gendut membawa kita kemana-mana, berat itu sudah barang tentu berat. Mau tidur juga nggak bisa, tengkurap, cuman paling telentang dan miring. Setelah melahirkan, sakitnya sangat sakit ketika melahirkan. Bahkan kalau seorang ibu melahirkan kemudian dia meninggal, dia bisa dikatakan syahid karena sangat sakit. Pada saat kita masih bayi, orang tua kita tetap tidak bisa tidur nyenyak, karena terkadang kita nangis malam-malam minta susu, otomatis mereka terbangun di waktu malam. Jadi orang tua kita itu sudah banyak sekali pengorbanannya kepada kita. Ayah kita bekerja mencari rezeki untuk kita siang dan malam, agar kita dapat makan enak, agar kita dapat membeli baju, tinggal di rumah tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya, itu sudah banyak banget sudah memelihara kita. Kedua orang tua kita sudah memelihara kita dari kecil sampai sekarang sudah sudah sekolah SD, memberi kita pendidikan yang bagus, memberi kita pengetahuan agama. Itu sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali jasa mereka kepada kita. Maka sudah hal yang layak, hal yang pantas apabila kita patuh dan taat terhadap orang tua kita, sebagai balas budi terhadap kedua orang tua kita. Kita harus patuh kepada mereka. Bahkan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah maksudnya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua-duanya perkataan yang baik. Nah, ini surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra, dicari ayatnya. Nah, Allah pun berfirman itu di dalam Al-Qur'annya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan kita tidak boleh mengatakan gitu. Seumpamanya disuruh, ini sana tolong belikan ini, malas-malasan dan membantah kepada orang tua. Kenapa sih Mam saya terus yang diperintahkan? Jangan, tidak boleh kayak gitu. Nah, kita harus patuh dan taat kepada mereka ya, karena mereka orang tua kita sudah banyak jasanya, sudah banyak yang diberikan kepada kita. Kita harus patuh ya.
Adapun cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu antara lain dengan mematuhi nasihat mereka. Ketika orang tua kita sedang berbicara, sedang memberi kita nasihat, kita dengarkan dengan baik. Jangan memotong pembicaraan mereka, ya. Itu. Kemudian kita juga harus sayang, harus menyayangi mereka karena mereka juga menyayangi kita. Ya, kita harus sayang. Nah, jangan semaunya sama orang tua kita. Kemudian berperilaku sopan, santun, ya. Kita harus santun, hormat kepada kedua orang kita. Jangan sampai terhadap guru kita hormat, terhadap orang lain kita santun, tetapi terhadap orang tuanya sendiri malah semaunya sendiri. Suka nyuruh-nyuruh mereka terkadang. Nah, itu tidak boleh, tidak bagus itu. Jangan dibiasakan hal-hal yang seperti itu. Kita harus santun, kita harus sopan terhadap kedua orang tua kita. Tuh, karena ya. Kemudian jangan lupa kita harus senantiasa berterima kasih kepada mereka, kepada kedua orang tua kita, karena telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dari dalam kandungan, ya, diberi susu, diberi vitamin, kemudian setelah melahirkan juga dirawat dengan baik, diberi pakaian, diberi makan sampai besar, sampai sekarang kita sekolah, diberi pendidikan, sekolahnya di sekolah yang bagus, di SDIP Darussalam. Nah, ini kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, bicaranya juga harus lembut. Kita bicaranya yang lembut, tidak berkata kasar kepada mereka. Ketika kita ngobrol dengan mereka itu sebaiknya jangan sampai suara kita lebih kenceng daripada orang tua kita. Orang tua nyuruh satu, "Nak, kamu sini ya." Terus kita jawab, "Hah? Wah, itu tidak bagus. Ya, jangan seperti itu. Pokoknya kita harus lembut dan tidak berkata kasar. Kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Seandainya pun mereka menyuruh hal-hal yang jelek, seumpamanya maksiat, naudzubillah min dzalik, itu kita sebisa mungkin menolaknya dengan lembut, ya, dengan tidak bermaksud menyakiti hati mereka, gitu, ya. Itu maksudnya kata berbicara dengan lembut. Kemudian kita juga senantiasa mendoakan mereka setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. Kan sholat fardu 5 kali tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita doa sama Allah. Jangan lupa setelah sholat, ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dulu kan di sekolah kita doa bersama-sama, ya. Nah, sekarang juga harus tetap berdoa kepada orang tua kita ketika kita sholat itu, ya. Jangan lupa, jangan lantas sholatnya sendirian kita tidak berdoa. Dan jangan lupa kita juga harus jujur, bersikap jujur kepada kedua orang tua kita. Jika ada sesuatu sampaikan, jangan disembunyikan, ya. Karena biar bagaimanapun orang tua kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau ada sesuatu terjadi dengan kita, maka sudah barang tentu mereka yang akan membantu. Ya, mereka yang orang tua kita yang akan membantu kita, ya. Jadi jujur terhadap mereka, jangan ketika ada sesuatu disembunyikan. Nah, kita nggak jujur terhadap mereka, itu nggak bagus. Kita harus jujur terhadap orang tua kita. Dan yang terakhir, ada banyak sebenarnya, cuman kan waktunya nggak cukup. Ini Mister ringkas saja. Kita sebisa mungkin menyenangkan hati kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ridullahi fi ridul walidain. Ridho Allah itu tergantung atau berdasar pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, wah celaka, hidup kita akan susah dunia akhirat. Makanya
Kita harus mencari ridho Allah melalui ridho kedua orang tua kita. Kalau sudah ridho semuanya, hidup kita enak, insya Allah tenang, tentram, dunia akhirat selamat, ya. Tuh, paham ya? Nah, sekarang Mister akan berikan contoh perilaku terpuji dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu seorang nabi sekaligus anak dari Nabi Ibrahim, tapi dia berbakti kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu banyak julukannya, ada Khalilullah, kekasih Allah, ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Karena anak-anaknya menjadi nabi, ya. Anaknya Nabi Ismail menjadi nabi, kemudian punya anak lagi Ishak juga menjadi nabi, Nabi Ishak. Nabi Ishak ke bawah punya keturunan banyak yang menjadi nabi, ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi banyak. Nabi Zakaria, wah banyak. Dari Nabi Ismail ke bawah keturunannya dan Nabi Muhammad. Nah, makanya Nabi Ibrahim diberi julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, tuh. Sejak kecil Nabi Ismail alaihissalam itu ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus berpisah karena melaksanakan perintah Allah. Jadi dari kecil itu mereka tidak hidup bersama. Nabi Ismail hidupnya bersama ibunya. Bersama ibunya yaitu namanya Hajar, ya. Hajar, mereka hidup di tempat yang tandus, di padang pasir, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wah. Pokoknya padang pasir itu kayak lapangan itu, tapi semuanya pasir, panas banget. Tuh, Hajar, ibunya Nabi Ismail bersama Nabi Ismail waktu itu masih kecil itu tinggalnya di tempat seperti itu. Nah, ketika perbekalan mereka habis, Nabi Ismail itu nangis, makan masih kecil, masih bayi, nangis. Wah, ibunya Hajar kebingungan, wah ini gimana caranya anak saya nangis ini, kelaparan, harus saya kasih minum, sementara nggak ada air di sini. Wah, dia kebingungan, dia lari naik ke gunung Sofa, di situ cari kanan kiri tidak ada air, turun lagi kemudian naik ke gunung Marwah, ke Bukit Marwah, di situ cari lagi kanan kiri tidak ada air, muter lagi ke Bukit Sofa, nyari lagi nggak ada air, muter lagi ke Bukit Marwah, begitu bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, ya. Nah, di sana karena kebingungan akhirnya udah sabar kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar gitu kan. Akhirnya Allah mengabulkan permohonan Hajar, ibunya Nabi Ismail, sehingga atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Zam-Zam, ya, dari hentakan kakinya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail nangis, gitu kan, kakinya nendang-nendang pasir, itu dari situ muncul mata air, ya, yang disebut Zam-Zam. Nah, dari kejadian ini, wah, Zam-Zam ada mukjizat itu, ada mata air Zam-Zam, mata air yang tidak pernah kering dari dulu zamannya Nabi Ismail sampai sekarang. Wah, itu mengalir terus dan dibawa ke Indonesia sama jamaah haji itu kalau haji, ya. Nah, dari kejadian ini Allah memberi penghargaan kepada mereka sehingga apa yang mereka lakukan diabadikan dalam ibadah haji itu. Jadi ketika haji itu ada ibadah yang namanya sa'i, ya, itu berputar mengelilingi Bukit Sofa, Bukit Marwah 7 kali, lari-lari kecil. Nah, itu penghargaan kepada Hajar, itu berdasarkan
kejadian yang dialami oleh Hajar ketika mencari air. Nah, tatkala anaknya Nabi Ismail itu menangis kelaparan. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Setelah lama berpisah dengan ayahnya Nabi Ibrahim, akhirnya waktu untuk bertemu pun datang. Nah, tugas Nabi Ibrahim sudah selesai. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang ya. Mereka bertemu di suatu tempat yang sekarang disebut Padang Arafah. Nah, itu kalau orang haji itu harus wukuf dulu di Arafah, harus diam dulu sebentar di Arafah. Itu mengenang kejadian pertemuannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan ibunya Hajar ya. Di situ di Arafah. Kemudian mereka pulang ke Mekah melewati Musdalifah karena agak jauh dari Arafah ke Mekah. Kemalaman di Musdalifah, akhirnya nginep dulu, tidur di Musdalifah. Nah, ketika mereka tidur, ayahnya Nabi Ibrahim itu bermimpi. Di mimpinya itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Wah. Nah, ketika bangun kaget. Nabi Ibrahim kaget. Nah, karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi, jadi mimpinya kan udah pasti benar ya. Mimpinya benar bahwa itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kaget. Sudah sekian lama tidak bertemu, dulu lama tidak punya anak, kemudian punya anak Nabi Ismail, kemudian lama tidak bertemu, baru sekali pertamanya bertemu, anaknya lagi lucu-lucunya diperintahkan untuk menyembelihnya, untuk membunuhnya. Kaget banget, ragu. Wah. Akhirnya disampaikan mimpinya ini kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku bermimpi dalam tidurku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Wah. Mendengar itu, Nabi Ismail sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua maupun kepada Tuhannya, dengan tanpa ragu-ragu ia menjawab, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Insya Allah aku termasuk orang yang tabah menjalaninya." Wah, mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memeluk Nabi Ismail karena merasa terharu mempunyai anak yang taat kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya. Ini luar biasa sekali ya. Sudah sekian lama nggak bertemu, baru pertama kalinya bertemu disuruh menyembelih anaknya, dan Nabi Ismail pun mau itu, menyetujuinya. Seandainya Nabi Ismail tidak mau, tentu Nabi Ibrahim kan ragu untuk menjalankan perintah Allah. Tapi karena mereka taat kepada Allah, Nabi Ismail taat kepada Allah, kepada orang tuanya, mau dan bersabar atas ujian ini. Wah. Akhirnya karena kedua-duanya mau, ibunya Hajar juga mau, karena itu perintah Allah, maka dilaksanakanlah. Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya karena itu perintah dari Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Nabi Ismail dan sudah nyata bahwa mereka mau menjalankan perintah dari Allah mengorbankan Nabi Ismail, sudah nyata mereka mau melaksanakan perintah, tidak menolak perintah, maka Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Jadi Nabi Ismailnya tidak jadi disembelih, yang disembelih itu domba ya, karena mereka sudah melaksanakan perintah Allah mau menyembelih, Allah melarang menyembelih Nabi Ismail, diganti dengan domba. Nah, dari kejadian ini disyariatkanlah setiap hari Idul Adha kita umat Islam untuk menyembelih
domba, kambing, atau sapi gitu ya. Nah itu, maka dari situ kita menghormati Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kita menyembelih, berkorban. Nah, itu sekilas kisah Nabi Ismail. Semoga dapat menjadi teladan bagi kita agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Kita harus berbakti ya. Lagi-lagi kita harus berbakti karena ridullah fi ridul walidain. Kemudian ada juga hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, kita harus senantiasa berbakti kepada mereka, tidak boleh membantah, tidak boleh durhaka kepada mereka. Sekian dari Mister, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.